Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rea Ayu Fardani, NPM 1804301010 untuk kelas Statistika D. Di sini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana penyelesaian soal-soal statistika. Nah, jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada soal, ini data kelas dan juga frekuensi. Di sini ada 6 soal. Nah, yang pertama kita harus menentukan min, median, dan modus. Di sini saya menggunakan Excel. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengerjakan perhitungan ini semua sampai dengan mencari sinus dan juga kurtosis supaya lebih mempersingkat waktu. Nah, untuk mencari min, ini kita tahu rumusnya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan rumus dari min atau rata-rata. Di sini kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Nilai tengah ini dilambangkan dengan XI. Nah, ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah ini didapatkan dari hasil 62,1 ditambah 62,5 kemudian dibagi 2. Jadi untuk mencari titik tengahnya itu kita harus menambah kelas tepi bawah ditambah kelas tepi atasnya kemudian dibagi 2. Nah, jadi ini hasilnya 62,1 ditambah 62,5 kemudian dibagi 2 hasilnya jadinya 62,3. Nah, kalau di Excel itu kayak gini. Jadi sama dengan kemudian buka kurung 62,1 titik kelas bawahnya ditambah di atas kelas kemudian tutup kurung kemudian dibagi 2. Oh maaf, salah. Sama dengannya satu aja. Nah, ini. Nah, hasilnya jadi 62,5. Nah, kalau di Excel kita jadi lebih mudah. Jadi kita nggak perlu ngitung manual satu-satu. Kita cukup kayak gini. Terus kalau tanda panahnya ini udah berubah jadi hitam, kita tinggal pencet terus drag aja ke bawah. Nah, itu nanti hasilnya otomatis akan dihitung sendiri. Kemudian kita harus mengkalikan nilai tengah ini sama frekuensi. Nah, ini kolom ini merupakan hasil dari perkalian frekuensi dikali dengan titik tengah. 311,5 ini didapat dari 5 dikalikan dengan titik tengah yaitu 62,3. Jadi sama dengan kurung frekuensi dikali tanda bintang dikali dengan titik tengah. Sama dengan 311,5. Nah, ini juga kalau udah kayak gini, udah berubah hitam, kita pencet terus drag aja ke bawah. Nanti hasilnya otomatis hitung. Nah, karena kita lihat rumus ini, sigma XI kali FI. Jadi, sigma itu merupakan jumlah. Nah, jadi jumlah ini, F kali XI ini harus kita jumlah terlebih dahulu, nanti dikalikan dengan frekuensi 120. Caranya untuk menambahkan semuanya di sini sama dengan summarize, jadi ditambah terus pencet kemudian tarik sampai ke bawah, kita enter, hasilnya 7852 ini merupakan sigma dari F kali XI. Nah, yaudah, jadi minnya tinggal dibagi aja, 7852 dibagi 120.
ini FI kan. Jadi sama dengan buka kurung ini sigma F kali XI-nya dibagi sama frekuensi, hasilnya 65,43 dan seterusnya. Nah, udah ketemu minnya rata-rata, terus kita ke median. Rumus untuk mencari median TP plus 1/N kurang FK dibagi FI dikalikan P. Nah, untuk mencari median yang pertama itu kita harus nyari titik median itu ada di mana. Dengan caranya 1/2 ini dikalikan sama 120. Ini 100 sama dengan 1 sama dengan 1/2 dikalikan dengan 120 kan ya. Nah, hasilnya kan 60. Nah, terus kita lihat di sini di kelasnya ini mana yang mengandung nilai 60. Nah, sebelumnya saya sudah menghitung frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini kita lihat di sini 60 itu ada di kelas ini. Ada di kelas ini. Nah, karena kan ini 5 ya, jadi udah kan kelas mediannya udah ketemu di sini. Terus kita harus menentukan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya ini didapat dari 65,6 ditambah 65,5 dibagi 2. Hasilnya jadi 65,55. Nah, kemudian kita harus mencari FK. FK di sini merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, jumlah frekuensi kelas median itu letaknya ada di sini. Jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya itu 54. 54, kemudian FI-nya ini frekuensi yang memuat kelas median. Frekuensi kelas mediannya berarti 11. Kita taruh di sini 11. Nah, kemudian panjang intervalnya itu 0,5 didapatkan dari sini 66 ditambah 66,1 dibagi 2, kemudian hasilnya nanti dikurang sama tepi bawahnya ini. Jadi gini. Jadi sama dengan kurung 3 ini 66 ditambah 66,1 tutup kurung kemudian dibagi 2 terus dikurangi sama TP. Nggak bisa. Dibagi 2, tutup kurung lagi, dikurangi nah ini hasilnya 0,5.
Oke, jadi kayak gitu menghitung P atau panjang intervalnya. Nah, udah terus hasilnya sama dengan ini TP-nya dimasukin ke 65,55 kemudian ditambah dengan 1/6. M ini tadi kan udah ketemu 60. Terus dikurangin FK, FK-nya itu 54. Terus dibagi hasilnya sama 15, kemudian dikalikan P. P-nya itu 0,5. Jadi hasilnya 65,822 dan seterusnya. TP-nya 65,55 ditambah buka kurung 3/n 60 dikurangi FK kurang 54 tutup kurung kemudian dibagi dengan F itu 11 tutup kurung kemudian dikalikan dengan panjang interval. Kok pas? Oh, salah. Ditambah. Nah. Terus yang kedua kita mencari modus. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, modus ini juga yang dicari itu ada TP, D1, D2, dan juga P. Nah, untuk mencari tepi bawah di modus ini caranya dengan melihat jumlah frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini ada 22. Nah, berarti ini kelas modusnya. Nah, untuk mencari TP itu sama aja, jadi 66,1 dikurangi ditambah 66,1 ditambah 66, habis itu dibagi 2. Hasilnya 66,05. Kemudian di 1 itu merupakan selisih dari selisih frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ini kan kelasnya. Jadi frekuensinya yang ada di kelas itu dikurangi dengan frekuensi di kelas sebelumnya. Jadi 22 dikurangi 11, hasilnya 11. Kemudian D2 itu dikurangi sama setelahnya. Jadi 22 dikurangi 8 sama dengan 14. Nah, untuk P itu sama aja. Kita pakai yang ada di median tadi, 0,5. Nah, ketemu hasilnya jadinya itu 66,27 dari kayak gini. Kita masukin rumusnya. Habis itu TP kemudian ditambah buka kurung 2 kali terus ditambah D1 kemudian dibagi dengan D1 buka kurung lagi D1 ditambah D2 tutup kurung kemudian dikalikan dengan 0,5. Hasilnya 66,27. Nah, kemudian mencari Q2 dan D3. Q2 ini sama aja, sama kayak median. Ini kalau lihat rumusnya, median sama dengan Q2. Jadi sama aja ini. Ini ya, Q2-nya sama kayak hasil dari median. Jadi kita nyari D3. Mencari D3. Nah, mencari D3
mencari TB-nya kita juga harus tahu dulu letak desilnya di mana. Kalau Q2 itu 1/4, kalau D3 itu 1/10. Jadi ini I sama dengan yang dicari 3/10 dikali N 120. Hasilnya kan jadinya 36. Kita lihat sini. Frekuensi yang mengandung nilai 36. Nah, adanya di sini. Ada di sini sama aja mencari tepi bawahnya, berarti 64,1 ditambah 64 kemudian dibagi 2, hasilnya ketemu jadi 64,05. Kemudian FA-nya frekuensi kumulatif semua kelas sebelum mengandung kelas D3 tadi. Jumlah frekuensinya yaitu 30 sebelum kelas desil 30, kemudian FI-nya itu frekuensi yang ada di kelas desil ini, jadi 12. P-nya juga sama, pakai 0,5. Jadi perhitungannya sama dengan TB-nya dimasukin, kemudian ditambah buka kurung 3 kali, kemudian I/10N itu 36, kemudian dikurangi dengan FK tutup dibagi dengan FI, kemudian dikali dengan V. Hasilnya 64,3. Oke, selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata kita harus nyari dulu jumlah dari FXI min X barnya. Ini simpangan rata-rata. Nah, kita harus mencari ini sigma FI XI min X bar. Nah, karena itu kita mencari dulu ini XI min X barnya, yaitu dengan cara X ini nilai tengah dikurangi sama min atau rata-rata. X bar itu min rata. Jadi per tiap kelasnya dikurangi sama hasil dari rata-rata tadi. Jadi sama aja ya, kayak yang tadi, ini sama dengan nilai tengah dikurangi dengan min rata-rata, sama dengan 3,133, terus sama aja di drag ke bawah, nanti akan otomatis. Nah, terus hasil ini itu dimutlakkan. Jadi karena ini dimutlakkan, jadi apapun hasilnya itu nanti bakalan tetap positif. Nah, sorry tapi ini sebelumnya salah tempat, harusnya ini di sini, terus yang ini di sini. Cuman terlanjur, jadi ya udah, semoga nggak bingung. Nah, kemudian ini dikalikan dengan frekuensi yang udah dimutlakin tadi, XI min X bar yang udah dimutlakin ini tadi dikalikan dengan frekuensi. Jadinya hasilnya ini hasilnya. Kemudian karena itu sigma, jadi harus dijumlahkan. Sigma F XI min X bar dijumlahkan, hasilnya ketemu 171,4. Nah, itu untuk mencari simpangan rata-rata. Nah, akhirnya rumusnya mencari simpangan rata-rata tinggal dibagi aja dari sigma ini yang udah jumlah dari F XI min X barnya dibagi dengan N rata-rata. Maksudnya N atau frekuensi. Hasilnya 1,42833. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari varian dan simpangan baku. Nah, karena untuk mencari varian
Ini rumusnya, kita cari varian. Nah, untuk mencari variannya ini ada sigma fi xi min x bar kuadrat. Nah, sehingga di sini ini tabel ini kita harus dikuadratin. Jadi xi min x barnya ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Dari hasil ini tadi kita kuadratkan. Ini ya, xi min x barnya kuadrat sini 2. Nah, sama dengan 9,8177 bla bla. Kemudian selanjutnya hasil dari xi min x bar yang udah dikuadratkan dikalikan lagi dengan frekuensi ini tadi, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, karena ini sigma, lagi-lagi harus dijumlahkan semuanya. Sum, nah, ini dijumlahkan hasilnya 318366 nih. Nah, untuk mencari varian kita udah ketemu ini, sigmanya udah ketemu, fi xi min x bar kuadrat udah ketemu, hasilnya ini langsung dibagikan dengan 120. N itu frekuensi, sehingga variannya sama dengan hasil ini dibagikan dengan n-nya 120 atau frekuensi, jadinya 2,65036. Nah, untuk selanjutnya mencari simbangan baku. Simbangan baku ini merupakan hasil dari akar dari varian. Jadi hasil dari varian ini kalau misalkan diakar itu hasilnya simbangan baku. Kalau di Excel itu pakai SQRT. Ini kemudian hasil dari varian itu tadi di enter. Nah, ini hasilnya, maka simpangan bakunya ketemunya 1,62882. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari itu ini, kalau kurang dari itu berarti ya 5 ditambah 7 hasilnya 12, kemudian 12 ditambahkan 7 hasilnya 19, dan seterusnya. Kalau frekuensi lebih dari itu kebalikannya, jadi dari ini 120 dikurangi dengan frekuensi 5 ini menjadi 115, kemudian 115 dikurangi 7 jadinya 108, kemudian 108 dikurang 7 hasilnya 11, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mencari skewness dan kurtosis, yang pertama untuk mencari skewness itu kita juga harus tahu ini mi min x bar pangkat 3. Nah, kalau di sini, nah untuk mencari kurtosis, ini skewness. Nah, kita harus tahu ini dulu, harus dipangkatkan 3. Nah, ini diambil dari sini, xi min x bar dipangkatkan 3, jadinya hasilnya ini. Sama dengan pangkat 3 min 30,7 sekian. Terus di drag sampai ke bawah otomatis. Nah, kemudian hasil dari ini dikalikan lagi dengan frekuensi ini, maka ketemu hasilnya ini. Nah, karena yang dipakai itu sigma, jadi kita harus menjumlahkan ini semua. Setelah dijumlahkan ketemu hasilnya min 151,38 sekian. Nah, untuk mencari skewness ini kita harus tahu juga simpangan baku pangkat 3. Simpangan baku pangkat 3 ini didapatkan dari ini, hasil dari simpangan ini dipangkatkan 3, jadi sama dengan simpangan baku ini dipangkatkan 3.
Nah, ini yang dipakai untuk mencari skunus. Jadi, terus kemudian untuk mencari kurtosis itu juga sama, simpangan baku dipangkatkan 4. Jadinya dipangkat 4, hasilnya ini. Nah, untuk perhitungan skunus, maka hasil dari ini tadi, ini min 151,38 sekian dibagikan dengan frekuensi, kemudian dibagikan lagi dengan simpangan baku pangkat 3, sehingga menjadi ini dibagikan dengan frekuensi, kemudian dibagikan lagi dengan simpangan baku pangkat 3. Nah, hasilnya min 0,2919. Nah, untuk mencari kurtosis juga sama, kita harus tahu dulu SI min X barnya pangkat 4 dari sini tadi. Jadi seperti ini. Sama dengan ini dipangkatkan 4. Ini kemudian sampai ke bawah sini, terus hasil ini tadi dikalikan lagi dengan frekuensi. Hasil ini dikalikan lagi dengan frekuensi. Nah, menjadi ini hasilnya. Kemudian karena itu sigma, sama seperti skunus, yang dihitung adalah sigma. Jadi ini hasil ini dijumlahkan semuanya, hasilnya ketemu ini, kemudian dibagikan lagi dengan frekuensi, kemudian dibagi dengan simpangan baku pangkat 4, sehingga seperti ini, dibagi dengan frekuensi, tutup kurung, dibagi lagi dengan simpangan baku pangkat 4. Nah, hasilnya ini. Nah, untuk skunusnya sendiri, karena dilihat dari nilai min, median, dan juga modus, nilai minnya itu termasuk nilai yang paling kecil di antara median dan modus, sehingga kemencengannya ke kiri. Nah, karena kalau kemencengnya ke kiri itu berarti nilai minnya yang paling rendah. Nah, untuk kurtosis sendiri, karena nilainya kurang dari 3, maka dia termasuk dengan kurva datar, atau biasa disebut dengan kurva platykurtosis, karena hasilnya kurang dari 3. Nah, gitu. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.